diiringi arak-arakan mobil dan sepeda motor, Samsudin Alloy bersama para pendukungnya mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan di kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pengembalian formulir bacalek itu menandakan bahwa mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, Samsudin Alloy akan ikut bertarung dalam perebutan kursi pemilihan legislatif tahun 2024 ke depan melalui Partai Persatuan Pembangunan. Lelaki yang dikenal gemar sedekah ini menyebut hal itu dilakukannya sebagai bukti keseriusan dan juga langkah awal terjun dalam dunia politik untuk berbuat di tengah masyarakat melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Adi kandung melaporkan untuk Ruska Republika TV dari Depok, Jawa Barat. Gini, sebenarnya bukan saya memilih partai, tapi memang partai P3 adalah partai yang pertama dulu tahun 2009 saya perjuangkan. Ketika masih Tapos dan Cimanggis itu masih bergabung, saya adalah pemuda yang ikut meramaikan politikan di Tapos dan Cilodong itu dari partai P3. Itu adalah memang partai pertama lah saya ikut serta. Walaupun setelahnya saya vakum baru ini kembali, tapi saya kembali pada yang partai yang pernah dulu saya perjuangkan. Target berapa suara? Kalau suara pribadi ya, saya sebenarnya punya target luar biasa. Ditargetin luar biasa dan punya target luar biasa. Saya punya target itu 12.000 suara di dapil Tapos Cilodong. Tapi saya punya minimal optimis saya itu di 8.000 untuk suara pribadi saya sendiri. 8.000. Iya. Targetnya pemilih yang tingkat apa? Kebetulan saya kan memang penggiat sosial di pemudaan di wilayah Kecamatan Tapos. Jadi emang tim saya ini rata-rata dari pemudaan yang ada di wilayah Tapos dan Cilodong itu. Saya menjadi dari pembina dan juga sebagai MPKT kalau di pemudaan itu saya di situ. Oh, persaingan di sana sendiri seperti apa? Persaingannya luar biasa. Di sana ada dewan-dewan yang sudah eksis ya dari partai-partai yang besar di situ. Tapi memang karena P3 itu sebenarnya partai tradisional yang ada di sana gitu. Dan saya optimis ya, karena emang dulu tahun 2009 itu orang-orang tua-tua kita yang di situ ketika tidak ada tokoh yang diusung, mereka pindah ke partai yang lain. Tapi alhamdulillah, insya Allah tahun 2024 ini akan kembali lagi ke P3 partai. Memang orang asli situ? Asli di sini kita, insya Allah. Asli dari. Kira-kira kalau saya jadi masyarakat Tapos, saya milih Bapak karena ada apanya Pak? Kelebihan Bapak apa dibanding caleg lain? Yang pertama gini, saya sebelum mencalek pun saya udah aktif di giat sosial di lingkungan. Mungkin kalau teman-teman wartawan kalau Tapos tanya RW Alloy pasti insya Allah pasti kenal. Mereka tahu siapa RW Alloy, siapa yang biasa bergiat sosial di lingkungan, orang pemuda yang bisa menunjukkan bahwa saya orang sini dan punya integritas, punya kemampuan untuk berada di depan di masyarakat untuk membantu masyarakat bisa lebih baik lagi ke depan. Jadi udah terbiasa ke masyarakat? Insya Allah udah. Kita kebetulan kan saya juga dari kuliah dulu kan juga aktivis di HMI. Jadi terus juga saya sekarang juga aktif di KOOT, kumpulan orang-orang Depok, berbasis di seni budaya. Gitu, insya Allah teman-teman di situ adalah bagian dari keluarga kita, keluarga saya di Tapos. Sebelumnya anggota atau memang sengaja masuk? Mencalonkan? Sebenarnya sih enggak. Saya bukan anggota, saya orang biasa, penggiat lingkungan. Saya menjadi ketua RT, kemudian ketua RW, kemudian menjadi BKM di Kelurahan Sukatani, dan kebetulan saya juga pembina paguyuban RT dan RW di sana. Mereka lah yang ngusung saya sebenarnya, gitu, bahwa masyarakat membutuhkan benar-benar dewan itu yang berasal dari bawah dan tahu masalah-masalah yang ada di wilayahnya. Kalau kita bicara mengenai pileg, itu kan berhubungan atau terkait dengan amunisi. Ya. Kira-kira Bapak apakah
mumpuni dalam bidang amunisi itu, Kalau Pak? mau komisi berapa? Tahu. Benar. Gini, saya didampingin teman-teman. Kebetulan ini ketua tim saya Bapak Ahmad Maulana, sarjana hukum. Beliau adalah salah satu pengacara yang di Indonesia luar biasa. Kebetulan dari tim Bapak Pak Profesor Yusril. Ini adalah penasihat saya dan ketua tim saya. Yang dampingin saya untuk bagaimana berpolitik yang cerdas, bagaimana berpolitik yang santun. Nah, itu beliaulah yang menjadi mentor saya untuk. Oh, jadi tagline-nya berpolitik yang cerdas dan Oh, iya. santun. Nah, naikinnya itu. Gitu. Oke, Pak. Jadi dari dukungan dari masyarakat makanya bisa masuk ke politik ini. Iya, sebenarnya masyarakat kita kan kangen butuh dewan-dewan sekarang ini, ya mohon maaf. Ya, dewan setelah datang dan pergi, tidak memberikan suatu rasa yang ada, hubungan emosional yang dibangun. Insya Allah saya dengan komunitas ibu-ibu, insya Allah nanti kita akan bergerak. Komunitas dari pemudaan dan paguyuban-paguyuban yang ada di sono adalah bagian dari keluarga saya, dan mereka tidak hanya memperjuangkan saya sebagai caleg, tapi juga memperjuangkan bahwa mereka adalah, saya ini bagian dari keluarga mereka dan siap untuk membantu saya ke depan. Siap. Komisi berapa Bang jadinya Bang? Saya sebenarnya komisinya apa ya? Anggaran deh ya. Arahan aja dah. Nanti arahan dari Pak Ketua, Pak Profesor, insya Allah kita nunggu arahan dari beliau dan Ibu Konita. Ini mau kontak ketua saya Bapak Ahmad. Kangen, Pak. Kenapa dukung, Pak? Kenapa jadi? Kebetulan beliau ini sebagai tokoh pemuda di lingkungan kami. Nama. Saya dengan Ahmad Maulana. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kita mendukung beliau, saya sebagai ketua tim sesnya selama ini berjuang bersama beliau sejak dari bawah. Kita mulai menata dan juga kita mulai masuk ke dunia politik ini karena kita ingin merubah keadaan dan juga situasi di lingkungan kita, khususnya di wilayah Cilodong dan Tapos. Banyak orang-orang kita ini yang masih merem terhadap dunia politik. Padahal kalau kita mau membangun lingkungan harus melalui jalur politik, salah satunya. Nah, kebanyakan dari orang-orang kita, khususnya di wilayah Tapos dan juga Cilodong ini masih merem. Nah, kita sudah mulai bentuk ini sejak dari tingkat paling bawah yang tadi disampaikan oleh Pak Samsudin. Dari mulai kegiatan dari tingkat RT sudah kita coba masukkan ke ranah sana, mulai dari program dan juga visi misi kita, kemudian sampai tingkat RW, terakhir tingkat kelurahan Sukatani khususnya di wilayah kita sendiri. Alhamdulillah di lingkungan kami termasuk sebagai lingkungan percontohan untuk berkaitan dengan administrasi, terus kemudian kegiatan lingkungan, bahkan terakhir sampai dengan keadaan yang kemarin itu bisa dikatakan sangat urgent ya, pada saat COVID ya, kepedulian kami terhadap lingkungan, kami turun ke bawah, kami membentuk yang namanya lumbung pangan untuk memberdayakan pemuda-pemuda di lingkungan kami untuk membantu masyarakat. Alhamdulillah dengan niat dan tujuan kami yang mulia, banyak dari pengusaha-pengusaha juga ikut bantu di sana. Dan tidak sedikit, sampai ada tingkat nasional pada saat itu turun. BNPB. Dari BNPB langsung survei ke tempat kami. Benar atau tidak nih hal-hal itu terjadi di lingkungan kami? Dan alhamdulillah kami buktikan. Itu merupakan visi misi awal. Nah, untuk itulah ketika beliau sudah punya niat yang mantap untuk bisa masuk ke DPRD melalui Partai P3 ini, kami melihat visi misi beliau ini bisa dikatakan sebagai visi misi yang mulia dan juga untuk bisa menjadi wakil kami. Jadi posisinya beliau di sini bukan berarti kita angkat, justru kami jadikan wakil. Kenapa? Sebetulnya yang menjadi tuannya adalah, yang menjadi nomor satunya adalah masyarakat dan juga lingkungan. Maka kalau masyarakat tidak punya wakil, masyarakat tidak punya perantara untuk bisa menyampaikan di pemerintahan aspirasinya melalui beliau di lingkungan kami, maka masyarakat jangan harap bisa memajukan dan mensejahterakan lingkungannya. Maka kami melihat pergerakan beliau dari bawah sampai sekarang ini, banyak yang sudah realisasi program-program lingkungan. Untuk itulah kami meminta beliau dan memajukan beliau untuk bisa maju ke tingkat kota, agar beliau bisa mewakili masyarakat, khususnya untuk Dapil Cilodong dan juga Dapil Tapos.
gitu.